Selanjutnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus pokok dan kita caranya. Saya undang untuk adik-adik berdiri ya. Kita pakai gerakan.
kita akan menaikkan pujian. Saya cut ya, antar cut ya, dikat aja nanti. Udah tadi gerakannya salah. Oke, 3, 2, 1. Tiba saatnya kita akan menaikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita biar kita fokus mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih. Lalu kan ngomongnya aneh sih. Apa sih? Terlekat kata ini bagian ini cut ya, bagian ini siap cut. Oke, 3, 2, 1. Tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta kesempatan untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami memuji-Mu, kami akan selalu melakukan itu dengan hati yang gembira ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami sebentar lagi kami akan
bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang bertugas, guru yang akan bertugas Engkau pakai, supaya nanti firman-firman yang disampaikan semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan kami akan pasang telinga kami dengan baik untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya saya serahkan kepada yang bertugas dan saya persilakan adik-adik untuk duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya di rumah? Kakak harap semuanya baik-baik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Semuanya sediakan Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita masing-masing. Kita mau buka. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah lihat nggak rambu-rambu lalu lintas yang biasa ada di jalan tuh? Misalnya ada lampu merah, terus ada dilarang berhenti. Nah, rambu-rambu ini adalah perlengkapan jalan yang bisa berupa huruf, angka, kalimat, atau perpaduan dari keduanya. Nah, terus rambu-rambu ini banyak fungsinya adik-adik. Bisa menjadi peringatan, terus petunjuk arah. Terus untuk apa sih Kak gunanya rambu-rambu lalu lintas ini? Untuk menghindarkan kita dari kecelakaan, dari macet, kecelakaan. Terus bayangin nggak kalau misalnya orang-orang nggak taat sama rambu lalu lintas, apa yang terjadi adik-adik? Bisa macet, apalagi bisa kecelakaan kan? Nah, makanya kita mau naik motor, kita mau naik mobil, apa sepeda, atau bahkan kita berjalan kaki pun kita harus lihat rambu lalu lintas. Nah, apa hubungannya Kak sama firman Tuhan? Nah, di sini kita mau belajar. Ada hubungannya, ada hal-hal yang hampir sama antara rambu-rambu lalu lintas dan firman Tuhan. Nah, kita mau lihat ya. Manfaat rambu-rambu lalu lintas itu apa sih? Yang pertama, bukan Selamat sore adik-adik semua di rumah. Apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya di rumah. Nah, puji Tuhan. Sebentar lagi kita mau belajar bersama-sama, kita belajar firman Tuhan pada saat sore hari ini. Siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis. Kita mau belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Kita sore hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Sebentar, ada yang tahu nggak atau pernah lihat rambu lalu lintas yang ada di jalan? Ayo, siapa yang pernah? Angkat tangannya. Semuanya pasti pernah lihat kan? Yang ada di jalan-jalan itu loh. Banyak tuh rambu-rambu lalu lintas. Ada banyak sekali. Misalnya, pernahkah lihat seperti ini? Pasti pernah dong. Nah, ini namanya biasanya, ini artinya yang melihat ini, yang mau melewati jalan ini harus berhati-hati karena jalanan adalah jalanan yang turun dengan sangat curam adik-adik tuh. Nah, Kak, tahu nggak? Begitu banyak macam rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan-jalan adik-adik. Nah, yang pertama,
rambu peringatan. Rambu peringatan itu biasanya digunakan untuk memperingatkan pengendara adik-adik kalau ada tempat-tempat yang berbahaya. Misalnya ini tadi. Awas, ada turunan curam. Terus ada lagi. Pernah lihat? Nah, ini adalah tanda awas. Jalanan licin. Ini juga peringatan. Nah, yang ini hati-hati, banyak anak-anak. Nah, ini juga pasti banyak orang pernah melihat adik-adik ya. Di jalan-jalan biasanya di gang-gang itu kalau banyak anak-anak kadang-kadang ada tulisan hati-hati, banyak anak-anak. Nah, Kak, apa hubungannya Kak rambu-rambu lalu lintas ini sama firman Tuhan? Nah, di sini sama halnya firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan ini pun juga seperti rambu-rambu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu juga bisa sebagai peringatan. Sama seperti yang tadi. Hati-hati, banyak anak-anak. Sama kayak firman Tuhan. Firman Tuhan kan banyak ya. Hati-hati, jangan ini, jangan itu. Untuk menyelamatkan kita adik-adik. Nah, kita mau lihat di dalam Alkitab ya. Contoh peringatan. Rambu-rambu peringatan di dalam Alkitab juga ada adik-adik. Yuk kita mau buka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Kita mau buka ya. Dalam firman Tuhan pun ada yang namanya rambu-rambu peringatan adik-adik. Nah, kita mau baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi yang pertama, rambu-rambunya perintah firman Tuhan itu apa? Yang pertama adalah jangan mempunyai niat yang jahat adik-adik. Kita nggak boleh punya niat yang jahat sama siapapun, sama orang tua, sama keluarga, kakak, adik, teman, atau sama siapapun. Kita nggak boleh merencanakan sesuatu yang jahat. Makanya itu salah satu peringatan seperti rambu-rambu tadi adik-adik. Hati-hati. Nah, di firman Tuhan pun ada. Jangan punya niat yang jahat. Kita nggak boleh punya niat yang jahat sama siapapun. Nah, yang kedua kita juga mau belajar lagi nih adik-adik. Di rambu lalu lintas ada juga yang namanya rambu larangan. Nah, kalau larangan itu biasanya apa sih adik-adik? Jangan apa ini? P dicoret. Berarti jangan parkir sembarangan. Nggak boleh parkir di tempat ini. Terus apa lagi? Rambu-rambu lalu lintas? Larangan? Ini tahu dong. Apa? Dilarang stop sembarangan atau dilarang berhenti adik-adik. Jadi ini adalah larangan rambu-rambu lalu lintas. Nah, Kak, kalau di firman Tuhan ada nggak rambu-rambu larangan? Tentu aja ada adik-adik. Di dalam firman Tuhan pun juga ada. Yang pertama tadi apa? Yang kita belajar rambu peringatan. Contohnya kita nggak boleh punya niat yang jahat. Nah, sekarang yang kedua adalah rambu larangan. Nah, apa sih Kak rambu larangan? Contohnya kita mau buka di dalam Ulangan
Di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-19, di situ ditulis jangan mencuri. Itu contoh lah rambu larangan dari firman Tuhan. Kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh berbohong, dan banyak lagi larangan-larangan. Loh kak, kenapa kita misalnya nggak boleh mencuri? Kalau kita mencuri, siapa yang rugi? Kita bisa masuk dalam penjara, adik-adik. Nah, itu contoh rambu larangan. Sama seperti tadi rambu lalu lintas, ada larangan stop, atau dilarang parkir sembarangan. Nah, sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan ada juga namanya rambu larangan. Contohnya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain, jangan menyembah berhala, jangan membuat patung untuk disembah. Nah, terus apalagi kak? Nah, di dalam rambu lalu lintas juga yang ada namanya rambu perintah. Nah, rambu perintah itu biasanya menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakai jalan. Nih, misalnya ada tulisan pejalan kaki. Berarti di situ di jalan itu hanya boleh pejalan kaki yang boleh melewati rambu lalu lintas itu, jalan itu. Kalau ada pejalan kaki, berarti di situ hanya boleh yang jalan kaki. Naik sepeda aja nggak boleh lewat, apalagi mobil apa motor, adik-adik. Nah, terus misalnya lagi, nah kalau ini biasanya di jalur sepeda, berarti sepeda boleh lewat jalur ini. Kalau ada tulisan seperti ini, adik-adik, mobil boleh lewat gak? Enggak boleh. Motor juga nggak boleh, berarti hanya sejalur khusus sepeda. Sama seperti firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini ada juga yang namanya rambu perintah. Rambu perintah, contohnya apa kak? Contohnya kita mau baca lagi di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Nih, ini salah satu perintah Tuhan kepada kita, adik-adik. Gak cuman kepada adik-adik, tapi kepada kakak. Kakak juga masih belajar dan terus belajar. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, yang ketiga, rambu perintah ini contohnya apa? Menghormati orang tua. Siapa yang suka melawan orang tua? Hayo, siapa yang suka melawan orang tua? Nggak boleh ya adik-adik, Tuhan nggak suka. Kita harus menghormati orang tua, biar umur kita panjang dan diberkati Tuhan. Nah, tadi rambu peringatan. Contohnya apa? Jangan punya niat yang jahat. Terus contoh rambu larangan di dalam Alkitab apa? Misalnya jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh. Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga adik-adik, contoh rambu perintah apa? Di dalam firman Tuhan, menghormati orang tua. Jadi kita harus belajar untuk menghormati orang tua. Nah, yang keempat, sama seperti di rambu-rambu lalu lintas tadi, ada yang namanya rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk ini biasanya untuk menunjukkan arah adik-adik, arah atau mencapai tujuan kota, atau kasih tahu nih, oh di sana ada objek wisata, atau di sana ada
rumah makan atau ada rumah sakit. Contohnya ini. Contohnya nih, rambu petunjuk. Wah, apa ini adik-adik? Berarti di tempat itu kok ada seperti ini di jalan. Oh, berarti nggak jauh dari itu ada gereja. Apalagi ya? Misalnya rambu-rambu petunjuk. Nah, ada yang tahu ini apa? Apa adik-adik? Ini gambar logo rumah sakit adik-adik. Oh, ternyata nggak jauh dari jalan itu ada rumah sakit. Apalagi? Wah, kalau ini pasti semua tahu. Pasti tahu dong. Berarti di dekat jalan itu ada rumah makan atau restoran untuk makan. Nah, ada lagi parkir area. Berarti dikasih tunjuk, oh di situ boleh parkir. Nah, namanya rambu petunjuk. Nah, sekarang di dalam Alkitab ada nggak sih Kak rambu petunjuk untuk kehidupan kita? Ada dong. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada di dalam firman Tuhan adik-adik. Salah satunya kita mau buka ya di dalam 1 Yosua 1 ayat yang ke-8. Nah, ini adalah rambu petunjuk. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung adik-adik. Nah, petunjuknya tadi apa? Tuhan bilang, dalam firman Tuhan bilang, kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati, dan dengan begitu kita akan berhasil di dalam Tuhan dan diberkati Tuhan. Itu rambu-rambu yang keempat. Oh, ternyata dalam firman Tuhan ada hal-hal yang hampir sama dengan rambu-rambu lalu lintas ya adik-adik ya. Karena rambu-rambu lalu lintas tadi gunanya untuk mencegah kecelakaan. Sama halnya firman Tuhan adik-adik, agar hidup kita benar, tidak aneh-aneh, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan dosa-dosa. Bayangin nggak kalau misalnya seperti kakak bilang tadi, kalau misalnya orang di jalan nih, misalnya naik motor, naik sepeda, atau naik mobilnya sembarangan, ngebut, terus nggak lihat kanan kiri, nggak mau mentaati peraturan, misalnya lampu merah, tapi dia nggak mau berhenti, terus apa yang terjadi? Tabrakan kan? Nah, sama seperti firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fungsinya. Firman Tuhan itu juga bisa mengajar kita supaya kita bisa membedakan adik-adik apa yang baik dan nggak baik. Seperti tadi kakak bilang tadi, yang rambu-rambu larangan, jangan mencuri, jangan berbohong, ya kan? Nah, terus firman Tuhan juga menyatakan kesalahan adik-adik. Contohnya apa kak? Nih misalnya kita marah sama teman, lama banget, itu salah nggak? Itu
salah, itu nggak boleh adik-adik, karena kita harus belajar saling mengasihi dan mengampuni. Terus firman Tuhan juga memperbaiki kelakuan kita agar apa? Di dalam kehidupan kita itu ada karakter Kristus yang tadi misalnya nih yang tadi salah, kita punya salah, marah, terus geram, kepahitan. Terus karena kita udah tahu firman juga memperbaiki kelakuan kita agar kita punya kasih. Untuk apa? Untuk tadi, untuk bisa mengampuni, mengasihi, memaafkan gitu. Terus firman Tuhan juga mendidik kita di dalam kebenaran. Kita belajar melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sama kan adik-adik, rambu-rambu lalu lintas tadi sama firman Tuhan sama-sama sebagai petunjuk jalan dalam hidup kita agar kehidupan kita benar, bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau misalnya kita naik mobil atau motor, kita berjalan sesuai dengan rambu-rambu, taat, pasti kan aman, nggak akan terjadi kecelakaan, semuanya pasti berjalanlah lancar kalau kita patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sama seperti firman Tuhan. Apa sih yang tadi kakak baca tadi, yang kalau kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita pasti bertindak hati-hati, dan dengan begitu perjalanan kita akan berhasil adik-adik. Nah, yang tadi apa? Seperti rambu-rambu tadi. Yang pertama, peringatan, rambu-rambu peringatan. Contohnya apa? Kita jangan mempunyai niat yang jahat. Nah, kalau rambu-rambu larangan adalah kita nggak boleh. Rambu-rambu larangan contohnya apa? Jangan mencuri, jangan berbohong. Nah, kalau rambu-rambu perintah, kita harus menghormati orang tua, terlebih harus menghormati Tuhan. Nah, terus rambu-rambu petunjuk tadi adik-adik, kita jangan lupa untuk memperkatakan, membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam supaya kehidupan kita berhasil dan diberkati Tuhan. Nah, kita mau buka ya di dalam Mazmur 119 ayat 105. Nah, firman kita mau baca Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman ini adalah pelita. Pelita itu apa sih, Kak? Pelita itu seperti lampu, seperti lilin yang bisa menerangi kehidupan kita. Kita buka lagi. Nah, Mazmur 119 ayat yang ke-16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak kulupakan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini adik-adik, gak cuma firman Tuhan hari ini, tapi biarlah firman Tuhan yang lalu, atau nanti di depan, hari-hari ke depan ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita selalu senang, gemar itu senang sekali sama firman Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan dan kita tidak melupakannya, tapi kita merenungkannya siang dan malam adik-adik, karena itu yang bisa membawa kita untuk sampai ke surga adik-adik.
Nah, itulah pelajaran firman Tuhan sore hari ini adik-adik. Kita sama-sama belajar ya, karena kakak juga sama seperti kalian, terus belajar, terus mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena begitu banyak sekali keuntungan kalau kita cinta firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Begitu banyak janji-janji Tuhan adik-adik di dalam firman Tuhan ini adik-adik. Itu yang kakak tadi jelaskan itu hanya sebagian kecil, makanya kita harus rajin-rajin baca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan mengingat-ingat. Jangan lupa adik-adik, jangan cuma baca terus lupa, tapi firman Tuhan itu benar-benar dibaca, direnungkan, masuk ke dalam hati kita, disimpan di dalam hati kita, menjadi bekal dalam hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, ada di dalam kehidupan kita untuk memimpin kita. Nah, puji Tuhan adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada saat sore hari ini. Nah, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, mengingatkan kita adik-adik kalau kita perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena gimana caranya kita bisa bertemu Tuhan kalau kita nggak baca firman Tuhan? Di dalam firman Tuhan kita bisa membaca banyak sekali apa yang Tuhan firmankan adik-adik, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kakak. Kita mau belajar sungguh-sungguh, semakin mencintai firman Tuhan. Jangan males-males ya, kita harus cinta firman Tuhan, dan juga tentu saja kita cinta Tuhan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus menolong kita, minta Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk bisa melakukan semua yang ada di dalam firman Tuhan, termasuk tadi seperti rambu-rambu lalu lintas tadi adik-adik. Kalau dalam firman Tuhan bilang stop, nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi kita nggak boleh melakukannya. Oke adik-adik, puji Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tutup matanya semuanya, kita mau berdoa ya bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang besar seperti-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini Tuhan. Ingatkan kami dengan firman-firman yang sudah kami dengarkan pada saat sore hari ini Tuhan. Nah, firman-Mu tertanam di dalam hati kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti rambu-rambu lalu lintas Tuhan, kami mentaatinya, kami mengerti apa mau Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga mencintai firman Tuhan melebihi apapun Tuhan. Berikan kami hati yang baru untuk lebih mencintai Engkau, untuk lebih mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih untuk mencintai, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup Tuhan ibadah online pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.